Bismillahirrahmanirrahim. Cek teman-teman, apakah suara saya dapat diakses? Tolong untuk komentarnya di kolom chat. Apakah suara saya? Jelas. Alhamdulillah jelas ya. Baik, silakan teman-teman boleh mempersiapkan diri. Insyaallah kita akan memulai kelas segera. Silakan disiapkan posisi ternyamannya. Dan juga meskipun ini kelas online, sangat kami harapkan teman-teman untuk tetap mematuhi adab-adab berkelas seperti menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan juga menutup aurat. Dan jika ada teman-teman yang join Zoom, apabila tidak terkendala sinyal, sangat kami harapkan untuk dapat on kamera. Baik, kita akan memulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam teman-teman para ayah dan calon ayah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ungkapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan yang sangat luar biasa nih ayah sekalian, yang mana kita dipertemukan dalam sebuah forum yang luar biasa, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di YouTube Nurul Asri, baik yang berada di daerah istimewa Yogyakarta maupun yang berada di berbagai pelosok Indonesia. Kita dipertemukan dalam agenda kelas perdana dari kelas Jadi Suami atau KJS Masjid Nurul Asri batch ke-12. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya untuk mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman para peserta KJS batch ke-12 yang insya Allah dirahmati Allah. Barakallah, teman-teman di sini adalah manusia pilihan yang Allah gerakkan hatinya untuk dapat hadir, menuntut dan juga mengupgrade ilmunya. Semoga kehadiran teman-teman di sini dapat membawa keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan juga pahala jariah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, tak terasa ternyata kita di Masjid Nurul Asri ini sudah memasuki periode yang ke-12 nih dalam pelaksanaan KJS atau kelas jadi suami. Mungkin saya rasa teman-teman di sini ada sebagian yang sudah sering mengikuti KJS di Nuras, atau juga mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti KJS. Sebagai informasi, KJS atau kelas jadi suami merupakan rangkaian dari SPN atau Sekolah Pranikah yang diadakan oleh Masjid Nurul Asri. Insya Allah selama 4 hari ke depan, kita akan belajar bareng. Ada banyak yang akan kita pelajari terkait bagaimana menjadi sosok suami idaman tentunya. Dan insya Allah, kita juga akan kedatangan para pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Dan adapun di KJS atau kelas jadi suami ini, sesuai namanya, maka pesertanya adalah terkhusus untuk ikhwan-ikhwan atau laki-laki. Maka dari itu, teman-teman bisa lebih santai dan lebih enjoy dalam mengikuti kelas, tidak perlu merasa ada yang mengawasi dan sebagainya seperti itu. Oke, alangkah lebih baik kita awali terlebih dahulu kelas ini dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikel Anugrah, dapat dipanggil Mikel. Saya selaku Master of Ceremony yang insya Allah akan membersamai teman-teman selama 2 jam ke depan. Nah, di kelas perdana ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik nih teman-teman semua. Adapun judul kita pada malam hari ini yaitu peran sebagai imam dalam rumah tangga. Nah, bicara soal imam nih teman-teman, pasti yang pertama kali terfikirkan dalam benak kita adalah imam sholat. Iya enggak? Nah, kalau apa ya? Imam sholat itu kan dia mengimami atau memimpin, memandu gerakan sholat dari para jamaahnya. Namun, tahu nggak sih dari teman-teman semua, bahwa kita sebagai laki-laki, sebagai seorang muslim, juga punya peran yang tidak kalah pentingnya dari imam sholat. Apa itu? Yap, peran sebagai imam dalam keluarga atau rumah tangga kita. Peran sebagai imam dalam keluarga ini sangat penting teman-teman. Mulai dari mendidik keluarga,
membimbing ibadah, sampai dengan melindungi dan menjaga keluarga kita. Bahkan Allah sendiri yang langsung mengingatkan kita dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah, begitulah peringatan dari Allah dalam Al-Quran. Dan insya Allah malam hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa. Bersama beliau kita akan belajar bareng bagaimana untuk menjalankan peran sebagai imam keluarga yang baik dan benar, seperti itu. Nah, malam hari ini pemateri kita insya Allah adalah Ustadz Rifki Ja'far Thalib, seperti itu. Nah, baik, berhubung Ustadz masih belum hadir, maka izinkan sebelum kita menunggu Ustadz, izinkan kami dari panitia untuk dapat menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman panitia boleh menampilkan informasi terlebih dahulu. Oke, baik. Ini ada informasi yang pertama adalah terkait kelas online yang diadakan oleh Masjid Nurul Asri. Selain KJS, kita juga punya beberapa kelas online dan juga program kebaikan nih yang dapat diikuti oleh teman-teman semua. Yang pertama ada kelas, ini juga merupakan turunan dari SPN, namanya kelas hal penting yang suka lupa dibahas terkait ngerencanain punya anak. Nah, kelas ini insya Allah akan hadir di hari Ahad besok, tanggal 28 September 2025. Nah, yang ingin mengikuti kelas ini, insya Allah dibersamai oleh Bapak Nopriadi Hermani, bisa daftarkan dirinya langsung di link ikut.xyz/punya anak. Lalu yang kedua, kita juga punya program menabung korban nih. Jadi, dari sekarang teman-teman yang ingin berkurban melalui Masjid Nurul Asri dapat menyisihkan sebagian rezekinya, mulai dari 107.000 setiap bulannya, dengan cara mengklik link ikut.xyz/menabung. Jadi dicicil dari sekarang sehingga insya Allah di tahun depan bisa ikhtiar untuk mengikuti kurban di Nurul Asri. Lanjut. Nah, berikutnya kita juga punya program kebaikan yaitu muliakan asatid dan jamaah dalam menuntut ilmu. Nah, di sini alhamdulillah kita di Masjid Nurul Asri mengadakan kajian rutin terutama di hari Senin dan Kamis. Kita juga membuka donasi kepada teman-teman yang ingin mensupport kegiatan ini, bisa langsung mentransfer ke rekening Yayasan Masjid Nurul Asri. Dan kita juga punya kelas online berikutnya, yaitu kelas Mental Force. Kali ini kita mengambil tema ChatGPT versus psikolog, teman curhat pilihanmu. Untuk kelas yang ini insya Allah dilaksanakan pada hari Senin 29 September 2025. Teman-teman yang ingin mengikutinya bisa langsung daftar di link ikut.xyz/curhat, seperti itu. Nah, berikutnya ada juga program sayur bantu petani, teman-teman. Ini alhamdulillah sudah rutin dilaksanakan oleh Masjid Nurul Asri dalam beberapa bulan terakhir, dan kita masih membuka program jasa titip sayur kepada teman-teman yang ingin membantu petani dapat langsung mengirimkan donasinya ke rekening Yayasan Masjid Nurul Asri. Dan juga ada satu kelas lagi, yakni kelas utama dari SPN, yaitu Sekolah Pranika, yang saat ini sudah memasuki batch ke-20. Sekolah Pranika Masjid Nurul Asri juga dilaksanakan secara daring, dan insya Allah akan kita mulai start dari tanggal 24 Oktober nantinya. Jadi masih lama, 1 bulan lagi. Kelas ini diisi oleh para pakar, ada Ustadz Amar Arisala, ada Dr. Yasin Yanwar, ada Ibu Olipi Disya Arinda, dan Ibu Nadia Harsya. Jadi ada dari ulama, ada dari kreator, ada dari kesehatan atau dokter, ada dari psikolog, dan ada dari konsultan keuangan. Nah, itu untuk SPN. Jika ingin mengikuti bisa mengklik link ikut.xyz/SPN20, seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian juga ini ada program berikutnya. Kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di Nurul Asri kita ada kajian rutin, terutama Senin Kamis, yang insya Allah menyediakan iftar gratis kepada jamaah yang hadir. Maka dari itu kami ingin mengajak kepada teman-teman yang ingin berbagi rezekinya dapat transfer ke rekening Yayasan Masjid Nurul Asri, karena ketika kita memberikan makan atau berbuka kepada orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita semua nantinya. Seperti itu.
Lalu juga di sini ada satu kelas online lagi, yaitu kelas Temukan Jodohmu di Bisa Ta'aruf. Bisa Ta'aruf ini sendiri merupakan platform yang dipunyai oleh Masjid Nurul Asri dalam rangka membantu para jombloan-jomblowati yang ingin menikah tentunya, dan difasilitasi fasilitas ta'aruf yang dipantau oleh tim dari Bisa Ta'aruf Masjid Nurul Asri. Insya Allah di kelas ini akan dibedah terkait bagaimana sih cara ta'aruf yang benar dan juga memperkenalkan platform dari Bisa Ta'aruf yang dimiliki Masjid Nurul Asri. Dan sebagai informasi bahwa dalam platform Bisa Ta'aruf ini, alhamdulillah sudah banyak alumni dari SPN dan juga Bisa Ta'aruf yang menemukan jodohnya melalui perantara Bisa Ta'aruf Masjid Nurul Asri. Nah, insya Allah mungkin barangkali di antara teman-teman ada nih yang belum menikah dan pengen coba platform ini, bisa daftar kelasnya ikut.xyz/ta'aruf9 seperti itu. Oke. Oke, baik, untuk informasinya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sepertinya insya Allah pembicara kita sudah hadir. Kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ustadz. Afwan Ustadz, Kita pernah ini pernah ketemu audionya kayaknya ya. agak kurang keras Ustadz. Audionya agak kurang keras. Nih, Anak mohon cek. maaf Bismillah. Ustadz. Anak cek audio. Ini karena audionya udah masuk di handphone saya. Jadi anak nggak pakai mic. Emang begini. Oh iya, Bagaimana? baik. Tapi jelas nggak tapi? Oke, baik. Teman-teman sudah jelas suara Ustadznya? Oke, baik. Insya Bagaimana Allah jelas sudah nggak? jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Amin amin. Alhamdulillah. Menggema. Nah, kalau menggema bukan dari sini berarti dari tempat antum. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Baik, Ustadz. Ini sebelum Ustadz menyampaikan materi, mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit CV dari Ustadz terlebih dahulu, Nji. Baik. Barakallahu fiik. Teman-teman, kita perkenalkan terlebih dahulu ya Ustadz kita. Saya yakin ya teman-teman di sini juga sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ya, teman-teman dari operator boleh menampilkan CV terlebih dahulu. Oke, baik, Masya Allah. Nah, inilah CV beliau teman-teman. Beliau bernama Ustadz Rifki Ja'far Thalib, seorang pendakwah sekaligus pembina dari Mu'alaf Center. Dari riwayat pendidikan beliau, beliau adalah alumni dari Ar-Rahma Boarding School, serta alumni dari Lipia Jakarta, dan pendidikan bahasa Arab Al-Manar Utan Kayu Jakarta, serta Mahad Usman bin Affan Bambu Apus Jakarta. Saat ini kegiatan keorganisasian beliau diantaranya adalah Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasembon Malang, Pembina Yayasan Sayap Dakwah Organizer, serta Pembina Garda Muslim Kediri Raya. Masya Allah, itu tadi profil dari beliau. Dan beliau ini juga aktif aktif membuat konten dakwah di Instagram seperti itu. Mungkin teman-teman yang pengen mempantengin Instagram beliau ada di @rifki_jafartolib.official seperti itu. Nah, itu lebih kurang untuk profil dari Ustadz Ja'far. Langsung saja kita akan segera memulai kelas ya teman-teman, karena teman-teman juga sudah tidak sabar lagi. Namun saya ingatkan lagi, silakan patuhi adab-adab dalam berkelas, silakan kenakan pakaian yang sopan, rapi, dan menutup aurat. Dan jika tidak berhalangan, boleh menghidupkan kameranya untuk yang hadir di Zoom, serta siapkan catatan, karena salah satu trik atau cara untuk mengikat ilmu terbaik itu adalah melalui catatan. Langsung saja, untuk lebih kurang 1,5 jam ke depan, kita persilakan kepada Ustadz. Kepada Ustadz, kami silakan. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik ya Syekh. Ini saya mau sapa-sapa dulu ini. Bagaimana? Jamaah sekalian hadir dari mana saja ini? Yang coba yang paling jauh dari mana? Ada yang dari akhirat nggak? Depok. Mana lagi? Jember. Jember dekat sama saya. Nggak jauh. Natuna. Ah, ini jauh kayaknya Natuna.
Pasar Utara Kaltim. Masya Allah, Lampung. Luar biasa ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Papua Barat. Masya Allah, Masya Allah. Bali. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Lombok, Arab, Medan, Bandung, Bontang. Udah. Cukup. Randi Kusuma Atmaja dari Arab. Arab mana itu? Kampung Arab atau Embong Arab? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas jadi suami pada bagian yang ke-12. Kelas jadi suami. Nah, saya khawatir ini. Ini pesertanya banyak yang udah nikah atau yang belum nikah ya? Kalau banyak belum. Coba lihat, ada yang udah nikah? Enggak, yang udah nikah coba. Yang udah nikah coba aduh, kalau udah nikah mau nikah, saya juga mau. Belum. Sudah Ustadz. Hampir. Masya Allah, Habibi Abdan Syakura. Jomblo, udah disuruh nikah. Sudah nikah Ustadz, mau nikah. Masya Allah, dah cukup. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Camar memburu. Minta santriwatinya dong Ustadz. Masya Allah. Ini kok jadi tempat curhat begini ya? Ayo, bismillah, fokus, dengerin udah. Kolom komentarnya di keep dulu, ditahan dulu. Kita mau serius ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Teman-teman sekalian yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian program kelas menjadi ayah atau suami yang diadakan oleh pemuda dan teman-teman dari Masjid Nurul Asri, Yogyakarta, yang semoga kita bersama di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan salah satu yang paling penting dalam kajian Zoom semacam ini, saya tidak mau kajian Zoom itu kemudian
menjadi kajian yang tidak menarik, maka kajian Zoom yang semacam ini harus menjadi kajian yang kita ini benar-benar santai, tenang, tapi kemudian ilmu yang tersampaikan itu benar-benar menjadi ilmu yang bisa mewarnai kehidupan kita. Karena kajian Zoom semacam ini tentu tidak sama dengan kajian offline. Kalau offline enak, saya lihat ada yang ngantuk, saya tunjuk aja langsung. Ada yang lagi ngelamun, saya tunjuk. Tapi kalau Zoom semacam ini, mau tidak mau harus harus apa ya? Harus eh, tepat lah, harus tepat. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Kemudian sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada materi di malam hari ini. Materinya yang kita sepakati yang diberikan kepada saya tentang Zoom di malam hari ini adalah kelas menjadi suami, bagian yang ke-12 dengan tema peran sebagai imam dalam rumah tangga. Peran sebagai imam di dalam rumah tangga. Maka saya akan membagi kajian ini menjadi 3 bagian. Saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, ayat dan hadis yang menunjukkan perintah untuk menikah. Jadi ketika kita memahami menikah itu adalah perintah Allah, maka tentu perintah ini ada tujuannya, ada konsekuensinya, dan dia pasti bernilai ibadah. Dan seseorang yang melakukan sesuatu dalam niatan ibadah tidak mungkin oleh Allah ditinggalkan. Pasti dia mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Dia pasti mendapatkan futuhat sama Allah, dibukain pintu-pintu yang besar buat dia karena dia telah menjalankan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Nanti pada poin yang kedua kita akan menyampaikan peran suami sebagai imam di dalam rumah tangga dalam 5 poin. Dalam 5 poin. Kemudian yang terakhir pada poin yang ketiga kita akan menyampaikan tentang apa? Apa keburukan atau dampak negatif apabila peran suami sebagai imam itu tidak terwujud di dalam rumah tangga. Siap? Faham sudah? Jadi nomor 1, perintah dalam Al-Quran dan hadis untuk menikah. Nomor 2, kita akan berbicara tentang apa peran imam seorang suami itu di dalam rumah tangga. Sekitar 5. Kemudian yang ketiga, apa dampak negatifnya apabila kemudian peran itu tidak terwujud di dalam rumah tangga. Sudah paham semua? Coba tulis kolom komentar. Sudah gitu. Dan saya minta Anda tulisnya juga seperti apa ya? Anda menulisnya itu harus rapi begitu, begini. Kok pas gak bawa kertas, jadi mau coret buku kok sayang. Beginilah Anda tulisnya begini. Saya tulis di sini aja ya. Jadi saya kasih contoh begini. Nanti supaya Anda bisa membuat bagannya dengan mudah. Nah, Anda bikin seperti ini. Kelihatan nggak ini? Nah, seperti ini. Anda tulis menikah.
Menikah, kemudian pertama, perintah untuk menikah. Yang kedua, peran suami sebagai imam dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, dampak negatif apabila pernikahan itu tidak memunculkan peran seorang suami sebagai imam. Kira-kira seperti itu. Paham? Baik. Sekarang kita mulai. Kita berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam Al-Hadits yang memerintahkan kaum muslimin untuk menikah. Yang pertama, Anda buka dalam surah An-Nur. Pada surah An-Nur. Sip. Fuad Hamzah. Fuad Hamasah. Barakallahu fiik. Nomor satu, dalam surah An-Nur. Ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Akhwat harusnya ikut nyimak. Iya. Kalau ada akhwat nggak apa, masukin aja akhwatnya. Pakai notepad biar dirangkum lewat AI. Iya, nggak apa-apa. Memanfaatkan teknologi itu bukan aib. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم." Ini ayat mengandung tiga perkara. Mengandung tiga hal. Anda tulis An-Nur 32, 1, 2, 3 begitu. Supaya jadi jurnal yang bagus buat antum. Saya nggak mau orang ngaji itu kemudian asal ngaji kuping. Dia harus ngaji betul-betul. Dia punya catatan, dia punya tulisan, dia punya kerangka berpikir yang sempurna. Kandungan surah An-Nur ayat 32 yang pertama, perintah kepada para wali untuk menikahkan anak-anak mereka. Poin pertama. Maka ayat ini berbunyi, wa ankihu, dan nikahkanlah. Berarti bukan perintah untuk menikah. Tapi ini ada perintah menikahkan. Sementara yang menikahkan itu siapa? Ya tentu wali. Orang tuanya, pamannya, kakak laki-lakinya, bibinya, kan begitu. Wa ankihu, sehingga di sini ada apa? Ada perintah kepada para wali untuk mendorong, mensupport, memberikan dukungan kepada anak-anak mereka, kepada orang-orang yang hidup di bawah tanggung jawab mereka untuk menikah. Karena pernikahan ini sampai dikatakan oleh astagfirullah wa atubu ilaih. Saya lupa, salah satu ulama itu mengatakan an-nikahu fi zamanil fitani aujabu minal hajj. Pernikahan itu di zaman fitnah itu lebih wajib dibandingkan haji. Untuk siapa? Untuk pemuda yang nafsunya itu sudah mulai tidak terkendali. Antum cek di Google. Na'am, barakallahu fikum. Itu ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Jazakumullah khair. Jadi sampai dikatakan an-nikahu fi zamanil fitani aujab minal hajj. Jadi nikah itu di zaman fitnah itu lebih wajib dibandingkan haji. Dan yang perlu memahami ini bukan cuma anak-anak muda yang pada usia menikah. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Begitu, tapi apa? Tapi kemudian di sini juga orang tua harus paham. Anak-anak Anda, apabila kemudian mereka itu tidak didorong untuk menikah, tidak disupport untuk menikah, tidak diberikan dukungan untuk menikah, maka mereka tentu dalam keadaan kebutuhan biologis yang sudah memanggilnya
Maka kalau tidak kuat-kuat imannya dan rasa takutnya kepada Allah, mereka akan terjerumus pada dosa besar, yaitu perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kandungan yang kedua disebutkan apa? Ada kata-kata wassalihina min ibadikum. Kalimat as-salihina di dalam ayat An-Nur 32 itu tidak sekedar berbicara kesolihan. Solih itu artinya taat ibadah, terjaga dari maksiat, kuat di dalam takwa kepada Allah, mumpuni di dalam ilmu. Bukan cuma itu. Tapi kalimat wasalihina min ibadikum wa imaikum. Itu menunjukkan kesiapan. Maka poin kedua pada surah An-Nur, yang pertama, perintah kepada para wali untuk menikahkan anak mereka dan siapapun yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Yang kedua, surah An-Nur 32 berbicara tentang kesiapan. Dan kesiapan di sini oleh Nabi Muhammad disebutkan dengan kalimat al-ba'ah. Dan ba'ah itu, kemampuan itu oleh para ulama dibagi dua. Secara fisik, secara finansial. Ya, tentu ada unsur ilmu, kesiapan secara mental, itu masuk semua. Tapi dalam ilmu fikih, al-ba'ah, kesiapan tadi, as-salihina, dalam surah An-Nur 32, itu berbicara tentang dua. Fisiknya mampu, artinya dia tidak sakit. Kalau laki-laki mungkin dia impoten atau yang lain, a'azzanallahu wa iyyakum, dan siap secara finansial. Ini menunjukkan agama Islam itu tidak menganggap remeh perkara uang dalam pernikahan itu. Dan kemudian yang ketiga, surah An-Nur ayat 32 berbicara tentang pertolongan Allah untuk mereka yang menikah. Berbicara tentang apa? Pertolongan Allah untuk mereka yang menikah. Maka Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Sekiranya mereka itu adalah orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mencukupi mereka. Yughnihimullah. Itu bukan artinya mengkayakan, bukan. Tapi ghina itu artinya cukup. Allah akan mencukupi mereka. Tapi ingat, standar cukup itu satu dengan yang lain tentu berbeda. Standar cukup itu ya tidak harus antum punya rumah, mobil mewah, tapi cukup ya artinya walaupun kontrak tapi ada rumah, walaupun sepeda motor butut tapi antum punya kendaraan. Kan begitu. Nah, maka sekarang kita baca An-Nur. Kenapa nggak boleh diartikan mengkayakan? Ya, kalau nanti diartikan mengkayakan, kalau antum nggak kaya, antum kecewa. Bisa difahami ya? Kalau kalimatnya nanti diartikan mengkayakan, nanti kalau antum nggak kaya setelah nikah, antum cari nikah lagi nanti. Kok belum kaya, nikah lagi. Belum kaya, nikah lagi. Ya, malah susah hidup antum. Maka artinya di situ mencukupi. Artinya sekedar untuk hidup ya cukup. Sekedar untuk makan ya cukup. Sekedar untuk sekedar untuk tempat tinggal juga cukup, kan begitu. Nah, segitu. Kita baca ayatnya secara utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ini juga artinya agama Islam itu tidak mendukung kesendirian.
Tidak mendukung. Islam itu tidak mendukung orang itu kemudian menyendiri tanpa alasan yang jelas. Dan nikahkan pula orang-orang yang telah siap menikah di antara hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kepada mereka kemampuan, Allah akan memberikan kepada mereka kecukupan dengan karunia Allah. Dan Allah itu maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengetahui. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat yang ke-21. Antum cek. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kenapa? Pesertanya kok cuma 770 ini? Seharusnya 1000 ini. Ah, ayo. Digencet lagi biar sampai 1000. Teruskan, semangat. Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat andalan banget ini ayat ini. Ya, betul. Muhammad Isharuddin Ramadan. Betul ya? Antum serius sekali nyatetnya kayaknya. Pengen nikah kayaknya Muhammad Isharuddin Ramadan ya. Ya, antum udah pengen nikah ini. Udah siap nikah belum? Sudah. Sudah nikah atau belum? Alhamdulillah. Kemudian ini ada Syekh siapa ini? Syekh Kafa Rosyadi. Bagaimana Syekh Kafa? Masya Allah. Ini wajah-wajah belum nikah ini. Wajah galau ini. Syekh Kafa bagaimana? Kafa Rosyadi. Antum ketik-ketik di kolom komentar. Udah nikah belum? Baik, kita lanjutkan. Ar-Rum 21. Aziz Maulana Putra. Masya Allah. Lengkap ini ya. Masya Allah anak-anak muda. Harapan bangsa semua ini. Nikah itu berarti wajib. Nah, untuk perhatikan nanti pelan-pelan. Jangan buru-buru ya. Tiba-tiba nikah itu wajib. Tunggu dulu, pelan-pelan. Jangan keburu nafsu ya. Ilmu dulu yang kuat. Sudah, maka dalam surah Ar-Rum Allah menyebutkan pernikahan itu adalah ayat. 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 Ayatihi. Wa min ayatihi. Dan di antara ayat-ayat Allah. Ayat di sini artinya apa? Sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah. Artinya, pernikahan itu bukan sesuatu yang kecil. Pernikahan itu dahsyat betul. Pernikahan itu besar sekali. Karena pernikahan ini salah satu cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Sementara ingat, di dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan kita ketika melihat ayat-ayat Allah, ketika kita berhadapan dengan ayat tanda kebesaran Allah, apa yang Allah minta? Liyadabbaru ayati. Allah minta kepada kita untuk mentadabbur ayat-ayatnya Allah. Jadi jangan sekedar lewat begitu aja. Ini nikah ini berat. Nikah ini besar. Nikah ini tanda yang menunjukkan kuasanya Allah. Dan dengan tanda itu apa yang Allah minta? Liyadabbaru. Agar kalian melakukan tadabbur. Nah, maka lihat Ar-Rum 21.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasangan untuk kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sukun, tenang. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kalian mendapatkan cinta yang sesungguhnya, kalian mendapatkan rasa hati yang penuh dengan rahmat, hati yang penuh dengan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di dalam perkara itu ada yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau berpikir. Sekarang hadisnya. Hadisnya. Ada 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata mereka tidak mendapati Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Mereka mendapati Ibunda Aisyah, kemudian bertanya tentang ibadahnya Nabi. Oleh Ibunda Aisyah diceritakan ibadahnya Nabi. Begini, begitu, sholatnya, puasanya, tilawahnya, doanya. Macam-macam luar biasa. Kok ini ada KS Muhammad Reza Pahlavi? Siapa itu? KS Muhammad Reza Pahlavi. Siapa tadi yang barusan komen Muhammad Reza Pahlavi itu? Kalau boleh tahu saya, pemimpin Iran. Ya saya tahu itu. Maksud saya, siapa yang punya nama itu gitu. Sudah ya, saya lanjutkan lah. Saya lanjutkan daripada buang-buang waktu nanti. Maka oleh Bunda Aisyah diceritain sholatnya Nabi, puasanya Nabi, baca Qur'annya Nabi, zikirnya Nabi, doa luar biasa. Maka 3 orang itu apa? Yastaqilluna ibadatahum amama ibadatin Nabi. Mereka itu menganggap ibadah mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding ibadahnya Nabi. Tidak ada apa-apanya. Akhirnya 3 orang ini semuanya memberikan ibadah yang dahsyat yang mereka ingin tunjukkan. Begini, nomor 1, kalau Nabi seperti itu, saya tidak akan tidur malam. Full semalam suntuk saya akan sholat. Yang kedua, kalau begitu, saya akan puasa setiap hari. Gak ada bolongnya. Yang ketiga, mengatakan apa? La atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Setelah ketiga orang ini pergi, Ibunda Aisyah bercerita kepada Rasulullah tentang 3 orang ini. Maka oleh Nabi Muhammad 3 orang ini dicari. Dicari sama Nabi Muhammad. Setelah ketemu, baru kemudian oleh Nabi Muhammad diberitahu, kalian yang ngomong begini dan begitu. Mereka bilang, betul ya Nabi, kami yang mengucapkan itu. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, aku ini orang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Orang paling bertakwa di antara kalian. Aku bangun malam untuk sholat, tapi juga ada waktu untuk tidur. Aku berpuasa, tapi aku juga berbuka, artinya tidak puasa. Dan aku wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Nah, maka kemudian oleh Nabi Muhammad ditutup. Apa penutupnya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang membenci syariatku, orang yang membenci sunnahku, orang yang membenci jalan dan caraku, falaysa minni, dia tidak termasuk dari umatku. Kemudian hadis yang kedua, ini spesifik sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begini sabdanya.
Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda. Karena dalam Islam itu nggak ada remaja, itu nggak ada. Nggak ada remaja dalam Islam. Kalimat remaja itu nampaknya mengurangi produktivitas. Maka adanya kalimat remaja itu menjadikan tahapan usia yang nanggung banget. Antum setuju nggak dengan saya? Jadi kalimat remaja itu nanggung banget gitu loh. Mau dibilang anak kecil juga sudah tidak kecil lagi. Mau dituntut untuk bersikap dewasa, mereka merasa saya belum dewasa, saya masih remaja. Ini Dr. Adriansyah, barakallahu fiik, syukran atas setujunya. Jadi ini generasi nanggung remaja ini. Bukan cuma masalah cuma 5 tahun doang, tapi masalahnya mereka apa ya? Dibilang kanak-kanak sudah tidak, diajak berpikir dewasa nggak mau karena merasa masih remaja. Ini nggak ada dalam Islam. Islam itu anak-anak balik ya sudah dianggap dewasa. Remaja 28 tahun. Mana ada remaja itu kalau bahasa kita ya 14, 15, 16, 17 itu remaja. 28 tahun remaja, Masya Allah. Itu remaja kadaluarsa itu. Subhanallah, antum yang serius kalau ngaji. Makanya remaja itu usia yang aneh emang. Dalam Islam nggak ada remaja itu. Nah sudah, maka begini, oleh Rasulullah dibilang, ya ma'asyarus syabab, wahai anak-anak muda. Apa kata Nabi SAW? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapapun di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, hendaknya kalian menikah. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Karena dengan menikah itu akan menjadikan kalian terselamatkan dari keburukan pandangan dan keburukan kemaluan. Tapi ingat, Nabi Muhammad tidak menutup diri. Ada memang mereka-mereka yang mau dipaksa kayak apa, mereka belum siap. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman lam yastati'", orang yang belum memiliki kemampuan. Jadi orang yang belum mampu, apa yang terjadi? Fa'alaihi bisawm, hendaknya mereka menikah. Kalau belum mampu disuruh apa? Nikah. Ini yang di YouTube, nonton gak di YouTube? Coba yang nonton lewat YouTube komen. Nonton Ustadz, nonton Ustadz, nonton Ustadz. Coba. Saya khawatir ini Zoom doang, YouTube gak ada yang fokus ini. YouTube bagaimana YouTube? Coba cek. Bukan yang Zoom, yang YouTube. Coba YouTube komen. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Faman lam yastati'", orang-orang yang memang mereka tidak mampu, arti bukan tidak mampu ya, mereka yang belum mampu, apa yang terjadi? Coba YouTube komen terus YouTube. Saya pengen tahu YouTube ini aktif nggak ya? Jangan-jangan YouTube cuma ditonton sambil pengantar tidur saya ini ya? Coba ya YouTube terus ya, hadir mana pencatat Ustadz Aman. Hendaknya puasa, tunggu dulu, jangan buru-buru. Ah, gitu. YouTube komen yang banyak, YouTube ya. Kita perlu tahu ini YouTube-nya hadir nggak ini. Faman lam yastati', untuk mereka yang belum memiliki kemampuan, Rasul mengatakan fa'alaihi bisawm, hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija', karena dengan puasa itu, adalah tameng untuk mereka dari keburukan biologis hawa nafsunya. Sip. Berarti poin pertama, antum harus ngerti. Poin pertama, nikah adalah perintah Allah. Nikah adalah jalan dan sunnahnya Rasulullah. Maka barang siapa yang menikah karena perintah Allah, diniatkan ibadah untuk menjalani sunnah Rasulullah, saya kasih satu bonus hadis. Jadi kalau niatnya benar-benar ingin menjalankan perintah Allah, niatnya betul-betul ingin beribadah kepada Allah,
niatnya betul-betul ingin mengikuti sunnah Rasulullah, saya tambah satu bonus hadis. Mau apa enggak nih? Mau apa enggak ini? Tambahin satu bonus hadis supaya antum nggak takut nikah. Mau apa enggak? Ayo YouTube komen. Kalau nggak mau, nggak saya lanjutkan ini satu bonus hadisnya ini. Antum jadi takut nikah nanti. Eh, kalau mau saya tambahin satu bonus hadis. Tulis, tulis, tulis. Jangan satu orang toh yang komen, harus banyak yang komen. Mau gitu. Sehingga antum nggak takut untuk nikah itu. Ayo YouTube, komen YouTube. YouTube. Bukan YouTube sih ya. YouTube. YouTube. Ayo. Turunkan bonus hadis Ustadz. Siap. Begini hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi artinya finansial itu penting tapi bukan yang terpenting. Saya sudah nikah 2 kali. Antum poligami atau poliganti? Yang udah nikah 2 kali tadi. Poligami atau poliganti? Masya Allah. Hadisnya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun 'ala Allah haqqun, thalathun haqqun 'ala Allah aunhum." Oh, poliganti. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan gantinya lebih baik. Ada 3 golongan manusia yang kemudian wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Ini bonus pada bagian yang pertama ini. Ada 3 kelompok manusia wajib Allah itu memberikan bantuan kepada mereka. Wajib Allah menurunkan pertolongan untuk mereka. Ada 3 orang. Nomor 1, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Maka ingat, ya finansial itu penting, tapi bukan yang terpenting. Mau rawon, YouTube mau rawon katanya. Masya Allah, datang ke sini antum. Murah, satu porsi 30.000. Rawonnya kental, keluaknya banyak, empalnya besar. Mantep lah, Masya Allah. Saya juga lapar. Sudah, saya lanjutkan. Maka begini, ada 3 kelompok manusia yang wajib Allah Ta'ala menolong mereka. Wajib. Nomor 1, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Wajib Allah nolong mereka. Dan yang Allah tolong bukan cuma mereka. Tapi siapa? Yang ditolong oleh Allah Ta'ala bukan cuma mereka yang berangkat jihad, tapi keluarga yang ditinggalkan di rumah. Keluarga yang ditinggalkan di rumah. Itu sama Allah ditolong. Yang jihad ditolong, yang di rumah ditinggalkan berjihad sama Allah juga ditolong. Yang kedua, al-mukatib. Al-mukatib. Al-mukatib itu artinya seorang budak yang membeli diri dari tuannya. Jadi dia tanya ke tuannya, "Tuan, saya ini kalau dijual harga saya berapa, Tuan?" Terus tuannya bilang, kalau kalian itu dijual, kalau kamu dijual, hargamu itu disebutkanlah sekian, sekian, dan sekian. Maka budak itu mengatakan, "Wahai Tuan, bagaimana kalau saya kerja setelah habis jam kerja saya untuk menebus diri saya, wahai Tuan. Jadi saya kerja lembur, hasilnya itu saya gunakan untuk membeli diri saya. Itu namanya mukatib." Apa yang terjadi? Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menolong dia, pasti dia akan diberi kemampuan oleh Allah untuk membayar dirinya di hadapan Tuhan. Itu nomor 2. Nomor 3, wanakihu yuridul afaf. Orang yang menikah niatannya ingin menjaga diri dari kehinaan. Menjaga diri dari kehinaan. Jadi orang yang menikah niatannya ingin menjaga diri. Jangan sampai saya pacaran. Jangan sampai saya berkhalwat.
jangan sampai saya berzina, jangan sampai saya begini begitu, menjaga kehormatannya, maka wajib Allah Ta'ala akan menolong mereka. Sip, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan pertama sudah paham ya, ayat dan hadis yang kemudian menjadikan atau menjelaskan kepada kita perintah di dalam syariat untuk menikah. Sekarang poin kedua, peran suami sebagai imam di dalam rumah tangga. Peran suami di dalam rumah tangga, peran suami sebagai imam. Imam itu apa sih? Imam itu pemimpin yang terdepan. Maka saya awali, Anda baca surah An-Nisa ayat 34. Coba ini kalau bisa dari teman-teman di admin Nurul Asri, diapain dimunculkan di layar. An-Nisa 34. An-Nisa berapa? 34. Ini sebagai muqaddimahnya. An-Nisa 34. Ini muqaddimah. Pada pembahasan yang kedua yaitu peran suami sebagai imam di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal. Allah menggunakan kalimat rijal. Rijal itu laki-laki jantan, tulen, secara fisik laki-laki, secara pemikiran laki-laki, secara hati laki-laki, gak baperan, gak gampang mundur, gak gampang putus asa, gak gampang ngambek, laki-laki. Rijal. Maka Allah menyebutkan ar-rijal. Jadi yang pantas jadi laki-laki itu, yang pantas jadi suami yang qawwamuna 'alan nisa, itu bukan sembarang zakarun, bukan zakarun au unsa, zakar bukan, tapi ar-rijal. Qawwamuna 'alan nisa, mereka itu adalah qawwamah 'alan nisa, pemimpin untuk siapa? Istri mereka. Sekarang lihat, ketika Allah Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ternyata Allah tidak membiarkan ayat itu berhenti begitu aja. Tapi Allah menunjukkan di sana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan dua syarat. Tulis. Dengan dua syarat. Artinya dua syarat seorang laki-laki bisa menjadi apa? Qawwamah di dalam rumah tangganya. Jadi laki-laki itu bisa jadi qawwamah dalam rumah tangganya dengan berapa syarat? Dua. Nomor satu, syarat yang pertama, antum lihat di layar itu, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Itu syarat pertama. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada mereka dibandingkan perempuan. Jadi laki-laki yang qawwamah itu laki-laki yang punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan, nggak usah sok jadi qawwamah. Nggak usah apa? Sok menjadi qawwamah. Kelebihan nomor satu. Ingat, kelebihannya ada tiga. Kelebihannya ada berapa? Tiga. Kelebihan yang pertama, kelebihan secara ilmu. Maka laki-laki tidak boleh kemudian mereka itu menikah tanpa ilmu. Terus Anda mau mengarahkan rumah tangga Anda kemana kalau Anda tidak punya ilmu? Nggak bisa. Harus punya ilmu. Kelebihan ilmu. Maka laki-laki itu sebelum menikah dan setelah menikah,
Dia harus menjadi seorang laki-laki yang gemar mencari ilmu. Apa istilahnya itu, mengupgrade keilmuannya tentang pernikahan, tentang suami itu apa, tentang istri itu apa, segala macam. Harus diupgrade keilmuannya. Yang kedua, kelebihan apa yang harus dimiliki seorang suami? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena mereka memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Kelebihan yang pertama, kelebihan secara ilmu. Kelebihan yang kedua, kelebihan secara iman. Iman. Harus imannya kuat. Imannya kuat. Karena apabila seorang suami tidak memiliki keimanan yang kuat, dia tidak akan mampu menjaga rumah tangganya dari gempuran fitnah. Kelebihan yang kedua apa? Kelebihan iman. Dan kelebihan yang ketiga, kelebihan secara ibadah. Kalau boleh saya rangkum, begini. Ilmu dan iman jadi satu. Punya kelebihan ilmu dan iman jadi satu. Yang kedua, kelebihan secara ibadah. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, zikirnya bagus, doanya bagus, iman dan ibadah. Yang ketiga, harus punya kelebihan secara fisik. Gak ada laki-laki lemah. Gak ada. Gimana dibentak istri langsung leleh. Mana ada dibentak istri langsung apa? Langsung leleh. Dibentak istri langsung jadi kayak lilin kebakar. Ketawa istri antum itu. Ketawa, kata istri ya Pak. Bagus nih. Bisa dijajah nih suami model begini. Jangan mau. Maka kelebihan itu tiga. Satu, ilmu dan iman. Kelebihan secara ibadah. Dan kelebihan secara fisik. Harus kuat. Naik genteng. Benerin rumah. Ngangkat kursi. Harus kuat. Jangan cemen. Nah, sekarang kita kembali. Itu apa? Secara kelebihan. Kemudian syarat yang kedua, kan kita bilang tadi ya. Kita bilang tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi qawwamah. Dan qawwamah itu adalah berdirinya rumah tangga dengan qawwamah dari suami. Tapi Allah mengatakan qawwamah ini tidak muncul begitu saja. Qawwamah ini dengan dua syarat utama. Syarat pertama, dia punya kelebihan. Kelebihannya ada tiga. Nomor satu, ilmu dan iman, ibadah, dan fisik. Ilmu dan iman, ibadah, dan istri. Fisik. Sekarang syarat yang kedua. Ayat yang berikutnya antum lihat itu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena suami itu menyedekahkan. Tapi antum lihat kalimat menyedekahkan ini. Menginfakkan, menafkahkan. Ada kalimat min. Antum tahu min itu artinya apa? Di sini lit tab'id. Arti kata min di dalam surah An-Nisa 34, di dalam kalimat wa bima anfaqu min amwalihim, arti kalimat itu adalah lit tab'id. Tab'id artinya untuk menunjukkan sebagian. Berarti lihat jamaah, uang itu antum yang pegang, bukan istri. Bagaimana peran imam dalam rumah tangga bisa dipegang oleh suami. Suami katakan jangan keluar. Suami bilang tetap di rumah. Kalau nggak pegang duit, ya pret. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ayatnya menunjukkan wabima anfaqu min amwalihim. Sebagian kasihin istri untuk belanja, untuk kebutuhan dia, untuk sesuatu yang mendadak segala macam. Kan begitu. Nah, berarti makna qawwamah, syarat qawwamah yang kedua,
adalah seorang suami yang memiliki eh, apa financial freedom, apa bahasanya itu ya, memiliki kemapanan secara finansial. Maka kalau pegang duit, ngatur istri, pantes. Kalau nggak pegang duit, ngatur istri, diketawain. Diketawain. Ini saya nggak sedang ngomong mengunggulkan laki-laki, kemudian saya tidak sedang berbicara tentang menekan perempuan atau menginjak-injak perempuan, tidak memberikan apa ya, tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk memegang uang, bukan. Tapi ini kita berbicara ayat. Antum buka An-Nisa 34 di layar antum itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang menafkahi rumah tangga itu. Apalagi kalau seorang suami yang tidak bekerja, yang bekerja justru istrinya, itu patah rumah tangga, patah rumah tangga. Maka dibilang qawwamah, tegak berdiri, itu kalau kemudian eh, istri itu justru menguasai finansial karena dia yang bekerja, suaminya di rumah, itu qawwamah nggak akan tegak, patah, putus. Nah, baru setelah Allah berbicara tentang laki-laki yang berperan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, antum lihat ayat potongan ayat berikutnya. Antum lihat potongan ayat berikutnya. Langsung Allah sambung dengan huruf fa. Fa. Fa itu dalam bahasa Arab lil faur, menunjukkan sesuatu yang langsung, berkaitan, tek tek tek, langsung. Tidak kemudian berjalan beberapa waktu berikutnya. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Maka akan muncul wanita-wanita yang salihah, yang mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, hafizat, perempuan yang pandai menjaga diri ketika suaminya pergi, karena memang Allah menjaga mereka. Karena memang Allah menjaga mereka. Karena Allah menjaga mereka. Kenapa Allah menjaga mereka? Salah satu faktornya karena sang suami mengambil peran qawwamah dalam rumah tangga dengan dua syarat utama. Punya kelebihan, ilmu dan iman, ibadah, kekuatan, dan mereka yang menafkahi berdirinya dan tegaknya rumah tangga. Kalau itu jalan jamaah, kalau barang ini masuk jamaah, Allah lanjutkan ayatnya, fasalihatu, akan muncul istri-istri salihah di rumah antum sekalian. Yang dimana mereka itu qanitat, qanitat itu taat, taat. Dan taatnya di sini bukan hanya taat kepada Allah, kepada antum, karena antum pegang duit, antum imannya kuat, antum ilmunya mapan, antum ibadahnya istiqomah. Mereka tidak punya peluang untuk melanggar antum, untuk berani sama antum, gak punya tempat mereka. Sudah ya? Nah, sekarang setelah kita kasih muqaddimah surah An-Nisa ayat yang ke-34, sudah, silakan ditutup layar ayatnya untuk admin. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Untuk Al-Akh Esa atau siapa itu, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada peran qawwama. Peran apa? Atau peran imam seorang suami di dalam rumah tangga. Nomor satu, antum tulis dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Surah At-Talaq ayat yang ke-6, yaitu memberi nafkah. Dan nafkah wajib untuk istri. Nafkah wajib untuk istri di dalam ilmu fikih itu mencakup 3 hal. Jangan dikurangi dan jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan atas kerelaan hati suami, boleh.
mengurangi sebagiannya karena kerelaan hati istri itu tergantung kesepakatan. Nomor satu, apa nafkah wajib untuk seorang istri itu? Nanti tanya jawab nanti ya. Jadi antum simpen dulu pertanyaannya, antum simpen, jangan antum tanya-tanya terus. Nanti ketumpuan itu pertanyaan antum nggak kejawab. Nomor satu, nafkah semuanya primer. Sandang At-Tolak ayat yang ke-6. Nomor satu, sandang. Nomor dua, pangan. Nomor tiga, papan. Atau kalau di secara urutan, ya makan dulu. Memberi makan. Seperti yang dimakan oleh suami. Artinya layak. Yang kedua, memberikan kepadanya pakaian. Bahkan dalam fikih Syafi'i, memberi pakaian itu setahun cuma wajibnya 2 kali. Karena dihitung-hitung di dalam mazhab Imam Syafi'i, pakaian di zaman itu akan usang setelah 6 bulan. Sehingga 6 bulan satu pakaian, ketika pakaian itu telah usang pada usia 6 bulan, baru kemudian apa? Baru kemudian dikasih baju baru lagi. Tapi kalau mau lebih dari itu, ya tentu itu kerelaan hati suami yang luar biasa banget baiknya, kan begitu. Nah, sudah. Maka begini, berikan kepada mereka makanan. Berikan kepada mereka pakaian. Dan berikan kepada mereka tempat tinggal. Makanan nggak harus mewah. Pakaian nggak harus mahal. Tempat tinggal tidak harus milik sendiri. Entah itu ngekos atau sewa atau dapat disuruh pakai rumahnya orang segala macam. Ahlan wa sahlan, nggak jadi masalah. Maka peran suami sebagai imam dalam rumah tangga yaitu imam di dalam memberi nafkah. Nah, maka ada beberapa perhatian di sini, minimal 3. Nomor 1, masalah memberi nafkah ini. Sandang, pangan, papan. Tulis. Begini kan tadi. Peran suami nih. Pada poin kedua. Nomor 1, memberi nafkah. Ya kan? Surah At-Talaq ayat 6. Udah antum kasih beberapa catatan. Catatan nomor 1. Jangan membawa masuk ke rumah harta haram. Suami, berat. Dampak harta yang haram itu berat. Berat, harta yang haram itu berat. Saya sering dapat curhat dari banyak kasus. Ya, ada orang-orang dari pegawai pemerintahan, ada yang bekerja di institusi Polri, ada yang bekerja menjadi legislatif. Itu kemudian ketika muncul masalah dalam rumah tangga, salah satu di antara pertanyaan saya kepada mereka itu apa? Saya tanya kepada mereka yang pertama, salah satunya yang pertama dan paling utama, ada nggak harta haram yang masuk ke rumah tangga? Subhanallah. Dan antum tahu jawabannya? Rata-rata di antara mereka yang rumah tangganya itu bermasalah, itu mereka tidak memungkiri adanya harta haram yang masuk ke rumah tangga. Nomor 1. Nomor 2, miliki sifat qanaah. Miliki sifat qanaah. Miliki sifat qanaah. Karena tidak semua orang itu oleh Allah diberikan rezeki yang berlebih.
Maka tanamkan sifat qanaah dalam diri suami, dalam diri istri, dalam diri anak-anak. Masukkan qanaah itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa supaya kemudian rumah tangga kita itu baik, masalah nafkah ini, didiklah keluarga untuk sedekah. Dan ini jangan omon-omon, jangan omon-omon ini. Tapi harus betul-betul kita terapkan ini dalam mengatur perkara nafkah dalam rumah tangga. Jangan masukkan yang haram, didik dengan sifat qanaah, kemudian jangan lupa untuk senantiasa memiliki semangat untuk berbagi dan bersedekah. Sip. Sekarang kita baca ayatnya dalam surah At-Talaq di ayat yang ke-6. Memang kalimat ini adalah kalimat tentang apa? Tempat tinggal. Tapi para ulama mengatakan ya tempat tinggal, ya pakaian, dan paling utama makanan. Allah Ta'ala berfirman, Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Askinuhunna. Tempatkan mereka, para istri itu. Min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Jangan dibeda-bedakan. Tapi ingat, min wujdikum. Min wujdikum. Dari sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, maka dengan itu peran imam dalam rumah tangga itu ya menafkahi. Menafkahi, kerja ya akhi, kerja. Jangan kemudian kolokan, ngalem, kemudian gengsi, malu, males. Gak ada. Kerja, hidupi rumah tangga itu dengan baik. Hidupi istrimu, hidupi anak-anakmu. Berikan kepada mereka sesuatu yang pantas untuk mereka dapatkan. Yang kedua, di antara peran imam seorang suami dalam rumah tangga itu apa? Memperlakukan istri dengan perlakuan yang ma'ruf. Antum buka ayatnya pada surah An-Nisa ayat yang ke-19. Surah An-Nisa pada ayat yang ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah pasangan kalian, yaitu istri kalian, bil ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan pergaulan yang ma'ruf. Pergaulan yang ma'ruf itu apa? Cara ngomongnya ma'ruf, cara mendidiknya ma'ruf, cara memperlakukannya ketika dia melakukan kesalahan dididik dengan cara yang ma'ruf, meluruskan kesalahannya dengan cara yang ma'ruf. Masya Allah, pokoknya yang ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Maka ada satu buku yang buku itu bagus sekali kalau ma'ruf itu baik, sesuai standar baik yang difahami oleh masyarakat. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Maka ada satu buku yang bagus sekali kalau itu dibahas oleh teman-teman sekolah pranikah ini. Atau nanti bukan pranikah lagi, yaitu pasca, yaitu ketika sudah menikah. Ada satu buku judulnya
al-asalib an-nabawiyah fi mu'alajati al-mushkilat az-zawjiyah. Al-asalib an-nabawiyah, yaitu metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, al-asalib an-nabawiyah fi mu'alajati al-mushkilat az-zawjiyah. Silakan tulis. Itu bukunya saya nggak dapat di Indonesia itu. Itu ada saya dapat titip teman dari Mesir. Jadi metode Nabi di dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Nah, maka semua metodenya Nabi ada 11. Mulai yang pertama sampai yang ke-11 yaitu perceraian. Yang pertama itu apa? Nabi Muhammad menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan al-ibtisamatu wad-du'aba. Senyuman dan candaan. Diajak tersenyum, diajak bercanda, tidak terlalu dianggap besar segala macam. Sampai metode yang terakhir yaitu at-talaq, perceraian. Apa yang terjadi? Semuanya oleh An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan cara yang paling ma'ruf, paling ma'ruf. Kenapa kalimatnya dalam ayat tadi adalah askinu hunna atau wa'ashiru hunna? Karena yang diajak ngomong laki-laki banyak, maka istrinya pun jamak begitu dalam sighah jamak. Yang ketiga, judulnya tadi al-asalib an-nabawiyah fi mu'alajati al-mushkilat az-zawjiyah. Yang ketiga, antum tulis dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, selamatkanlah keluarga kalian, yaitu istri dan anak kalian, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang ternyata neraka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilad, yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang keras, syidad, bengis, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka senantiasa nurut mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menyelamatkan keluarga dari api neraka ini adalah tugas imam terbesar di dalam rumah tangga. Ini tugas terbesar. Tugas terbesar dalam rumah tangga. Bagaimana menjaga akidahnya keluarga, menjaga ibadahnya keluarga, menjaga akhlaknya keluarga, menjaga pergaulannya istri dan anak-anak, menjaga harta betul-betul diyakinkan harta yang halal masuk ke rumah tangga,
Itulah tugas terbesar seorang imam di dalam rumah tangga. Ingat nomor satu tadi, tugasnya adalah seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Dalam memberikan nafkah di sini ada 3 catatan. Pastikan halal. Yang kedua, tanamkan sikap qanaah, yaitu tentu syukur juga. Dan yang ketiga, jangan sampai kemudian kering dari nilai-nilai berbagi, yaitu sedekah. Kemudian yang kedua yaitu mempergauli istri dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan selamatnya rumah tangga ini dan semua perangkatnya, suami, istri dan anak-anak dari panasnya api neraka dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah, ini mohon maaf sekali ya, nampaknya terlalu vulgar, tapi memang itulah tugas suami sebagai imam dalam rumah tangga, yaitu memenuhi kebutuhan biologis istri. Dipenuhi. Maka banyak kejadian masalah ini ketika Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan diwajibkan bagi suami untuk menggauli istrinya minimal 1 kali di setiap suci dari haid. Itu ucapan Al-Imam Ibnu Hazm. Karena kalimat suci dari haid itu berarti kalimat di mana dia sudah siap untuk digauli. Kalau dalam 1 periode suci itu dia tidak digauli sama sekali, maka suaminya zalim. Maka suaminya tidak menjalankan perannya sebagai suami. Kan seperti itu. Itu dalam batas paling minimal. Paling minimal. Kalau di zaman Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu arda, di zaman Umar bin Khattab, itu bahkan Umar itu mendengar seorang perempuan yang mengeluh tentang dia butuh kepada suami. Ternyata suaminya itu dikirim oleh Amirul Mukminin Umar untuk pergi berjihad. Dan dia tidak kembali lebih dari 4 bulan. Maka ketika Umar sedang berjalan bersama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah melewati rumah perempuan tersebut secara tidak sengaja, perempuan itu mengatakan satu bait syair, fi hadhihi al-lailati al-baridati, di malam yang dingin semacam ini, apabila kemudian tidak ada suami yang menemani, falaula makhafatullahi la taharrakat hadha as-sariri jawanibu, la taharrakat hadha as-sariru jawanibu. Kalaulah bukan karena takut kepada Allah, maka ranjang ini akan bergoyang. Dalam artian, mungkin kalau tidak takut kepada Allah, mungkin dia, a'azzanallah wa iyyakum, nas'alullah as-salamah wal afiyah, mungkin dia akan berzina. Dia akan berzina begitu. Maka kemudian Umar bilang sama Abu Ubaidah, tolong rumah ini Abu Ubaidah ditandai. Besok kita datang ke sini. Setelah keesokan harinya Amirul Mukminin Umar datang. Kemudian ditanya, ada apa dengan dirimu? Dibilang, suamiku dikirim oleh Umar untuk berjihad dan dia telah pergi lebih dari 4 bulan. Maka oleh Umar radhiyallahu taala anhu, perempuan-perempuan itu dikumpulkan, dicek satu dalam kalimat, dalam tanda kutip, oleh Umar disurvei. Perempuan itu kuat ditinggalkan suami dalam waktu berapa lama? Ternyata kemudian yang satu mengatakan saya kuat selama sekian, yang satunya mengatakan saya kuat selama sekian, yang satu sekian, diambil garis tengah, diambil rata-rata. Maka Umar mengatakan tidak boleh seorang suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Itu standarnya.
Tapi kemudian bisa dibicarakan lah nanti ketika memang keadaan kerja di luar negeri atau kemudian kerja di pelayaran, di tambang atau yang itu semua tergantung kesepakatan antara suami dan istri. Nah, tapi yang menjadi poin penting di sini adalah menjalankan peran seorang suami sebagai imam di dalam rumah tangga dalam perkara apa? Dalam perkara biologis. Dan kemudian ini kita tidak berbicara mahar ya, karena apa namanya? Ini sudah menikah gitu kan? Sudah menikah. Sekarang kita masuk pada kewajiban seorang suami yaitu imam yang kelima. Yang kelima, peran suami sebagai imam dalam rumah tangga yaitu membimbing rumah tangga itu anak dan istri ibadah, ilmu, iman dan ibadah. Ilmu, iman dan ibadah. Ilmu, iman dan ibadah. Ilmu, iman dan ibadah. Maka kita kembali kepada An-Nisa 34 tadi. Seorang suami itu akan memiliki qawwamah yang kuat, akan memiliki qawwamah yang kuat ketika dia memiliki kelebihan. Kelebihannya ilmu dan iman, kelebihan secara ibadah, dan kelebihan secara kekuatan fisik. Nah, sekarang kita berbicara pada kewajiban seorang suami, ilmu, iman, dan ibadah. Maka seorang suami memiliki kewajiban untuk mendidik. Maka ketika Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu ketika menafsirkan ayat Al-Quran, yang kemudian berbicara tentang apa ya, tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Alimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, dan ajarkan adab kepada mereka, yaitu bagaimana bermuamalah. Bermuamalah. Akhlaknya harus baik. Cara bermuamalahnya harus baik. Cara berbicaranya baik. Maka tidak bisa menjadi suami yang baik kalau adab tidak terjaga. Ada berbicara, ada bermuamalah dengan orang lain, ada berinteraksi di dalam majelis. Nah, itu tidak akan mampu menjadi suami yang baik. Dan kalau tidak menjadi suami yang baik, tentu dia tidak akan mampu pula untuk memiliki rumah tangga yang baik. Jadi jangan berharap punya rumah tangga yang baik kalau kemudian antum saja tidak bisa mencontohkan akhlak yang baik. Kan begitu. Nah, sekarang penutup poin yang terakhir. Apa poin yang terakhir jamaah sekalian? Yaitu dampak negatif yang muncul apabila seorang suami itu tidak menjalankan perannya dengan sempurna. Jadi kalau ternyata suami itu tidak bisa menjalankan peran-peran imam di dalam rumah tangga tadi, apa yang terjadi? Akan muncul dampak yang buruk. Dan minimal kalau saya apa ya? Kalau saya rangkum, dampak buruknya ada tiga. Ada dampak buruk dunia, dampak buruk akhirat, dan dampak buruk secara keturunan. Dunia, akhirat, anak turun. Dunia, akhirat, anak turun. Dampak buruk secara dunia.
Maka semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini berawal dari kebaikan rumah tangga. Akan muncul generasi yang dewasa, generasi yang penuh dengan optimisme, generasi yang ibadah, generasi yang taat kepada Allah. Itu secara duniawi. Berarti kalau kemudian peran suami sebagai imam di dalam rumah tangga itu tidak terwujud, apa yang terjadi? Maka pasti dampak buruknya tidak akan muncul generasi yang baik. Tidak akan muncul masyarakat yang baik, diawali dari rumah tangga yang tidak baik. Akan muncul penyakit-penyakit sosial, akan muncul kesenjangan sosial. Luar biasa dampaknya. Secara akhirat, ya tentu neraka. Maka ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, kalau tidak muncul suami yang berperan sebagai imam tadi, apa yang terjadi? Maka kalimat naro tadi itu tidak akan mampu dihindari. Maka tentu rumah tangga ini akan menjerumuskan suami, istri, dan anak. Bisa jadi mereka masuk ke dalam api neraka. Dan ketiga, secara keturunan. Antum lihat dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam perkara anak-anak yang soleh itu, ternyata Allah mengatakan tentang mereka itu orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Antum silakan buka dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-82. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah فأراد رب فأر فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Jadi ketika ada dua anak yatim yang oleh Allah jangankan dirinya, jangankan agamanya, hartanya oleh Allah dijaga. Dari mana munculnya penjagaan Allah ini kepada dua anak yatim itu? Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82, wa kana abuhuma salihah, dan adalah orang tua kedua anak yatim tadi, orang tua yang solih. Berarti kalau kesolihan itu tidak muncul dari suami, bapaknya, abuhuma bapak, maka suami di sini. Kalau tidak muncul kesolihan dari suami, apa yang terjadi? Maka tentu rumah tangga itu tidak akan menghasilkan anak turun yang baik. Maka apabila seorang suami tidak memunculkan peran imamah di dalam rumah tangganya, maka akan menjadi korban itu salah satunya siapa? Anak-anak. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Kami berikan kepada teman-teman di Nurul Asri untuk satu aja kesempatan bertanya. Saya minta satu saja ya, karena mohon maaf ya, saya nggak biasa kajian sampai semalam ini. Saya biasa kajian itu paling telat maghrib sampai isya.
Dan tentu saya udah nggak kuat banget mata ini, apalagi ini kan ada lighting yang cukup terang ya, jadi mata saya nggak kuat juga ini. Silakan dari admin atau panitia, Baik, eh, satu saja pertanyaan. baik. Syukran Ustadz atas ilmu yang tadi disampaikan kepada kita. Masya Allah sekali ya teman-teman. Tadi ada 3 poin penting yang kita bahas, mulai dari ayat dan hadis yang menunjukkan perintah Allah mengenai pentingnya untuk menikah. Kemudian kita juga membahas peran suami sebagai imam dalam rumah tangga ada 5, mulai dari mencari nafkah, perlakukan istri dengan ma'ruf, menyelamatkan keluarga dari api neraka, memenuhi kebutuhan biologis istri, serta membimbing keluarga dengan ilmu, iman, dan ibadah. Dan kita juga sudah membahas terkait dampak negatif jika suami tidak menjalankan peran sebagai imam. Baik, di sisa waktu ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun kita akan hanya memilih satu penanya, yaitu yang on cam dan resen. Kita akan pilih terlebih dahulu kepada Dr. Ardiansyah. Kami silakan untuk dapat menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Dokter. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Alhamdulillah bertemu kembali, Ustaz. Terakhir ketemu di kajian online Kamus Perfektan, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, izin bertanya, ini ada 2 hal. Perihal kalau misalkan kita seorang suami dan istri ada perbedaan pendapat, misalkan kasus beratnya soal mendidik anak, kasus ringannya misalkan soal memilih mau jalan-jalan kemana. Nah itu kalau misalnya ibaratkan kita ada beda pendapat, apakah seorang suami boleh mengalah? Maksudnya ya udah mengalah. Kalau saya sering-sering mengalah terus, apakah nanti sifat kawamnya itu menjadi berkurang, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang suami itu perlu untuk meminta izin kalau misalkan mau kemana-mana, Ustadz, ke istri? Misalkan mau dari tempat kerja, mau izin ke tempat teman untuk silaturahim, mau makan di mana, apakah setiap saat harus izin, Ustadz? Karena ada yang bilang jangan gitu, karena nanti kawamnya hilang, seperti itu, Ustadz. Sekian, Ustadz. Nah ya Pak Dokter Ardiansyah. Jadi begini, jadi qawam itu tidak senantiasa dimaknai dengan kalimat arogan. Jadi tolong dibedain dengan benar ya. Jadi qawam itu tidak sejalan, tidak semakna dengan arogan. Arogan itu beda. Kalau yang Pak Dokter ceritakan tadi itu bukan qawam, itu arogan. Baik, Itu Ustadz. arogan. Nah maka tentu ketika mengalah itu memang baik sekali. Tapi ingat, di dalam perkara-perkara eh, yang memang bisa dibicarakan, di dalam perkara-perkara yang memang bisa dibicarakan. Wah, ini lampu saya mati, saya nggak tahu kenapa ini nampaknya mati semua ini. Masya Allah. Qadarullah, Mudah, Ustadz. ya, mudah-mudahan sinyalnya nggak mati ya ini karena hujan sih ya, karena hujan biasa di tempat kami kalau hujan memang eh, susah. Nah, kalau begini bagaimana? Wah, gelap-gelapan gitu ya. Terlihat, Ustadz. Terlihat, Ustadz. Kelihatan ya. Begini, beda antara qawamah dengan arogan. Arogan itu memaksakan kehendak dan ada poin-poin dalam rumah tangga yang suami harus pegang peran. Seperti pendidikan anak, itu suami pegang peran. Tapi tidak menutup peluang untuk bermusyawarah dengan istri. Tapi keputusan terakhir di tangan suami. Kemudian apalagi dalam perkara menentukan dia akan tinggal di mana, itu yang pegang peran suami. Tapi tetap bermusyawarah dengan istri. Bukan berarti dipegang suami, istri tidak punya peluang untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak. Nah, kemudian kalau sekedar urusan-urusan mau rekreasi kemana, kita lebaran akan sholat idul fitri di mana, itu biarin istri juga nggak masalah. Biarin istri juga nggak masalah. Karena itu tidak mempengaruhi jiwa qawamah sama sekali. Nah, termasuk masalah ketika mau pergi izin apa tidak. Nah, sekarang perhatikan begini Pak Dokter. Ada waktu yang memang itu haknya istri untuk kita temani. Ada waktu di mana itu milik istri untuk kita temani. Paham nggak?
Sehingga di waktu-waktu itu, ketika istri tidak kita temani, karena itu waktu haknya dia, kalau kita meninggalkan, kita wajib ngomong. Kita wajib apa? Ngomong. Jadi maksudnya begini, maksudnya kalau mau keluar gitu ya, kalau mau keluar di waktu yang memang itu bukan waktunya istri, bukan waktunya istri. Makanya tentu nggak perlu izin. Tapi ingat, pemberitahuan itu baik. Pemberitahuan itu baik supaya istri tidak resah, bahkan tidak sampai curiga. Misalkan saya kasih contoh, waktu antara Isya sampai subuh itu waktunya istri. Waktunya istri. Nggak boleh suami sembarangan. Ini kan hidup saya, lu nggak bisa. Kalau masih seperti itu jangan nikah. Jangan nikah kalau masih seperti itu. Sekedar cari kesenangan pribadi, kepuasan, jangan nikah, nggak bisa. Nah, tapi di selain waktu-waktu yang memang milik istri tadi, tidak wajib izin, tapi memberitahu itu izin, itu baik. Nah, sehingga jangan sampai diartikan qawamah itu adalah arogansi. Enggak, Rasulullah tidak pernah arogan. Rasulullah tidak mengajarkan arogansi di dalam rumah tangga. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ini untuk siapa ya? Jazakallah Ustaz, Untuk Masya teman-teman Allah. dari admin, saya mohon maaf ini ini selain lampunya mati, saya juga ini lihat di tempat kami jamnya udah cantum lihat jam 10 kurang seperempat. Dan ini untuk saya udah rekor banget ini. Saya biasa jam 9 udah tutup kamar udah ya. Jadi saya mohon izin waktu seharusnya tadi kalau bisa mulai jam setengah 8 gitu insya Allah baik gitu ya. Tapi insya Allah lah apa yang Allah takdirkan insya Allah itu yang terbaik. Semoga ada manfaatnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kami tutup dari sini dari Malang, Jawa Timur dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada Ustadz Rifki Ja'far Ustadz Rifki Ja'far Tholib atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Masya Allah sekali tadi teman-teman sudah banyak kita dengarkan dan juga tadi ada sesi tanya jawab 1. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat membekas kepada kita semua dan dapat kita implementasikan sebagai sosok suami ideal dan idaman seperti itu. Dan juga semoga ilmu tadi dapat menjadi amal jariah bagi Ustadz sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sepertinya untuk malam hari ini kita sampai di sini dulu. Namun teman-teman kami harapkan jangan keluar Zoom dulu karena akan ada beberapa informasi dan juga insya Allah di KJS ini kita punya challenge teman-teman. Challenge yang berhadiah seperti itu. Nah, untuk informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Monggo teman-teman dari operator boleh menampilkan. Oke. Nah, jadi challenge ini akan ada hadiah untuk 2 orang pemenang beruntung teman-teman. Teknisnya, silakan teman-teman boleh scan barcode ini atau boleh save nomor yang ada di bawah. Nanti akan diarahkan untuk ke nomor admin. Jadi silakan nomor admin kelas KJS ini teman-teman save karena dalam postingan admin nanti di story akan diunggah terkait tata cara dan teknis challenge-nya. Jadi silakan supaya tidak ketinggalan terkait kapan waktunya dan juga teknisnya bagaimana, di save dulu nomor admin dan nanti bisa diikuti challenge-nya karena akan ada hadiah beruntung bagi 2 orang pemenang seperti itu. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya, insya Allah kita akan ketemu lagi di esok hari pada pertemuan yang kedua. Besok kita insya Allah dibersamai oleh Bang Adia dengan tema peran sosial dan dukungan terhadap istri seperti itu. Baik, itu dulu untuk kelas kita pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya sampai malam hari ini. Semoga apa yang kita peroleh malam hari ini dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami juga dari segenap panitia memohon maaf apabila banyak kekurangan baik teknis dalam pelaksanaan ini. Marilah kita tutup dengan
doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, teman-teman, hampir lupa satu lagi, ada link evaluasi nanti untuk kelas KJS ini. Insya Allah akan di-share di grup peserta seperti itu. Nanti jika sudah di-share boleh untuk diisi. Baik, kita akhiri kelas ini dengan tadi sudah doa. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.